Halo semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku di 3 Serba-serbi Sefre. So, selamat datang. Mungkin ini pertama kali kalian lihat kamar aku seperti apa. Jadi inilah penampakan kamarku. So, hari ini aku pengen bahas tentang alasan kenapa aku bikin YouTube channel di tahun 2020. Kemarin ada yang nanya, kenapa sih kok baru bikin, atau kenapa nggak dari dulu bikin, kok tiba-tiba jadi bikin YouTube kayak gitu. So, ada 7 alasan kenapa aku bikin YouTube. So, sebenarnya alasan pertama dan alasan mendasar kenapa aku bikin YouTube channel itu karena aku pengen sharing sedikit pengetahuan aku tentang belajar bahasa Jerman, dan sekalian belajar bahasa Jerman lagi. Soalnya kan pas musim corona gini aku nggak ada kursus, waktu itu kursus masih ditutup, jadi aku banyak waktu di rumah. Daripada aku bingung mau cara belajarnya gimana, selain baca buku, selain ngerjain soal-soal di buku, jadi aku pengen bikin video sekaligus sharing sedikit pengetahuan tentang bahasa Jerman. Siapa tahu ada yang pengen lihat, ada yang pengen baca bahasa Jerman, ada yang pengen belajar bahasa Jerman. Ya paling nggak ilmu bermanfaat lah ya, karena kan kalau di pahala yang bakal nggak ada habisnya itu adalah ilmu yang bermanfaat seperti itu. So, itu alasan mendasarnya kenapa aku baru bikin YouTube channel di tahun 2020. Sharing kemampuan, sharing sedikit pengetahuan bahasa Jerman. Jadi buat kalian yang pengen belajar bahasa Jerman, cek aja di playlist videoku tentang belajar bahasa Jerman. Oke? Alasan yang kedua yaitu kan corona. Pas waktu balik dari Bali, dari Indonesia, nggak dari Bali, dari Indonesia awal bulan Maret kemarin itu aku balik ke Jerman. Terus beberapa hari berikutnya udah lockdown, nggak boleh kemana-mana, udah ada aturan social distancing dan sebagainya. Jadi stuck di rumah. Ngapain sih di rumah gitu kan? Jadi waktu kan banyak banget tuh, yang biasanya tiap hari paling nggak 3-4 jam di jalan, traffic kayak gitu. Akhirnya sekarang punya banyak waktu, ya udah deh, daripada bengong mau ngapain gitu kan, buat isi waktu yang senggang itu bikinlah YouTube channel. Lumayan lah buat isi waktu kan, daripada nggak bermanfaat waktunya. Gimana menurut kalian? Alasan yang ketiga masih berkaitan dengan yang nomor 2. Jadi kan waktu banyak, terus pasti mikir dong mau ngapain. Aku kerjaannya tuh online sebelumnya, terus berhubung karena corona jadi kerjaan onlineku sementara mandek. Terus aku bikin sebelumnya juga listing di Airbnb. Karena corona nggak ada tamu di Bali, jadi nggak ada income di listing Airbnb ku. Jadi kan biar waktu bermanfaat, ya udahlah bikin YouTube channel gitu kan, ya buat ngisi-ngisi waktu gitu. So, alasan yang keempat itu ternyata bikin YouTube, bikin video itu seru juga. Jadi kayak nyalurin hobi, jadi kayak hobi baru gitu. Jadi aku seneng yang bikin video masak, bikin video kegiatan sehari-hari. Aku hobi masak jadinya ya sekarang ya. Jadi kayak sharing hobi, sharing pengetahuan itu kayak seru banget. Jadi kan membuat hati dan jiwa pikiran itu ya jadi yang gitu loh. Gimana sih rasanya kalau misalnya kalian dapat hobi baru, terus pengen ngelakuin hal baru, terus ngelakuin hobinya kalian, happy banget kan? Jadi perasaanku kayak gitu pas bikin YouTube channel ini, bikin video. Jadi sekarang tuh yang nggak bisa banget kalau misalnya nggak bikin video, terus pasti tuh cari yang ide apa ya, video apa ya yang harus aku bikin ya gitu. Sharing pengetahuan, sharing apapun, yang penting itu hal positif tuh seru banget. Itu hobi banget. Coba deh, kalian harus coba itu. Terus alasan yang kelima, dari awalnya yang cuman pengen kayak bikin PowerPoint diubah jadi video, langsung diupload ke YouTube, nggak perlu yang bikin simple. Ternyata bikin YouTube channel itu
buat aku belajar banyak hal. Jadi bikin yang awalnya yang aku nggak terlalu oke dengan PowerPoint, sekarang paling nggak oke lah ya, tahu ngerti gimana caranya masukin foto, bikin video, masukin suara, recording, dan seterusnya. Terus yang kedua, yang pengalaman atau pengetahuan baru banget yang aku pelajari karena bikin YouTube channel ini adalah editing foto. Aku tuh nggak editing foto, editing video. Editing video itu aku yang sama sekali nggak tahu. Kebetulan Eko kan kerjanya di advertising, aku diajarin sama dia. Jadi aku belajar editing videonya itu pakai aplikasi Final Cut Pro, dan awal-awal itu yang agak susah, tapi setelah beberapa kali yang udah sedikit oke sampai sekarang. Terus belajar bikin video yang bagus. Awalnya aku mau bikin video tuh yang jalan. Kalau misalnya kalian lihat video-videoku yang awal-awal, pasti yang banyak gerak-gerak gini, terus banyak movement-nya kayak bikin mata yang lihat tuh pening banget. Dan lambat laun aku belajar gimana caranya bikin video yang bagus. Terus walaupun masih belum profesional, paling enggak sedikit jauh lebih bagus daripada videoku yang baru. Jadi YouTube ini benar-benar yang banyak manfaatnya buat aku, ngajarin aku untuk hal-hal yang baru, dan ya pasti banyak hal baru lagi yang bakal bisa aku pelajarin. Terus alasan yang terakhir kenapa aku bikin YouTube dan sekarang fokus banget sama YouTube adalah ternyata dengan YouTube itu kita bisa bikin uang, bisa dapat income gitu kan. Terus musim corona ini benar-benar yang bikin aku tuh sadar banget bahwa income itu yang gak ada matinya adalah income online. Jadi yang kita kerja satu kali terus ada income terus aja masuk yang repeat, maksudnya tetap kerja tapi kerja yang online. Ini yang benar-benar yang wow. Jadi YouTube adalah salah satu cara gimana kita bisa dapat income dengan kondisi global krisis di dunia kayak gitu. Terus dari YouTube memang untuk dapat uang tuh nggak gampang karena memang syaratnya susah banget, dan aku masih belum bikin uang sama sekali. Jadi syaratnya untuk bisa dapat uang di YouTube itu adalah yang pertama harus punya subscriber 1000. Nah kalau udah subscribernya 1000 baru harus punya viewers, orang yang nonton video kita itu total selama 1 tahun pertama adalah 4000 jam. 4000 jam, bayangin 4000 jam itu berarti kan 240.000 menit. Kebayang nggak gimana cara susahnya bisa dapat subscriber yang 1000 terus 4000 jam pengunjung atau yang melihat video kita itu susah banget. Aku bahkan sampai sekarang masih di angka subscriber 500-an, terus untuk view-nya yang masih di angka 40 ribuan. Jadi itu yang masih jauh banget. Tapi intinya adalah YouTube juga ngajarin aku untuk bersabar, patient. Jadi lambat tapi pasti gitu. Paling enggak aku masih punya waktu sekitar 9 bulan ke depan untuk bisa fill up 1000 subscribers at least sama 4000 jam. So itu dia alasan kenapa aku mulai YouTube di tahun 2020. So semoga video ini menjawab pertanyaan kalian, kenapa sih baru mulai YouTube di tahun 2020. So buat kalian semoga video ini bermanfaat atau bisa menginspirasi atau bisa ngasih hal baru, ide baru buat kalian. Mungkin yang awalnya cuma penikmat YouTube, mungkin sekarang udah mulai mikir, ya kenapa sih nggak disalurin aja bikin YouTube. Kalau kalian suka bikin video di sosial media, di Instastory atau di Facebook, di video kecil-kecil kayak gitu, kenapa nggak bikin video beneran aja gitu kan. Jadi kan nanti dikumpulin aja, di sharing di YouTube. Udah, mungkin awal-awal jangan mikir masalah uang dulu ya uang itu kan nyusul gitu kan. Ya kalau memang mau profesional banget udah sekalian aja gitu. So jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi kalian untuk video-videoku. Kalian bisa lihat di playlist videoku, karena aku bikin playlist sesuai dengan hal-hal yang mungkin
sedikit berbeda. Jadi ada yang ngebolangnya aku di Eropa, terus ada video belajar bahasa Jerman. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Jerman bisa langsung ke playlist bahasa Jerman. Terus kalau misalnya kalian pengen tahu serba-serbi tentang Jerman seperti apa, kalian bisa lihat di kehidupan sehari-hari Jerman. Terus kalau misalnya kalian pengen tahu tips dan cara, kalian bisa lihat di tips dan cara atau saran playlist. Terus aku juga bikin playlist masak memasak. Bukan ahlinya tapi patut ditiru, masakanku enak loh. Nanti kalau misalnya kalian ke Jerman, aku masakin. Right? So terus ada playlist. Oh ya, yang playlist masak aku juga bikin 2 playlist. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Soalnya ada beberapa temanku, aku nggak ngerti loh, kamu mau ngomongnya pakai bahasa Indonesia, ganti dong, minta resepnya dong, atau pakai bahasa Inggris dong. Jadi aku bikin playlist yang bahasa Indonesia. So guys, thank you very much for watching my video. Salam hangat dari Jerman. Be kind to each other. Gak usah nyinyir, jangan suka hate speech karena itu nggak ada manfaatnya ya. Jangan nyinyir. Intinya jangan nyinyir. Nyinyir itu tidak baik buat kesehatan jiwa dan raga. Bener nggak? So, vielen Dank. Tschüss.